Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang terkenal dengan makanan khasnya yang bernama tahu Sumedang. Kabupaten ini terdiri dari 26 kecamatan, 270 desa, dan 7 kelurahan. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di utara, Kabupaten Majalengka di timur, Kabupaten Garut di selatan, serta Kabupaten Bandung dan Subang di sebelah barat. Pada mulanya, wilayah Sumedang merupakan sebuah kerajaan yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, yang seiring zaman telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan kepemimpinan. Pertama, berdirinya Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih pada tahun 678 Masehi di Citembong Girang, Kecamatan Ganeas. Lalu pindah ke Kampung Muhara, Desa Leuwi Hideung, Kecamatan Dharmaraja. Kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalela, Kerajaan Tembong Agung diganti menjadi Himbar Buana. Dan selanjutnya diganti lagi menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Masuknya Islam di Sumedang tidak lepas dari dua nama tokoh ulama yang berasal dari keluarga besar Cirebon, yakni Pangeran Palakaran dan juga Pangeran Santri. Kita awali dengan peran Pangeran Palakaran. Pangeran Palakaran disebut tokoh awal yang menyebarkan agama Islam di Sumedang sebelum Pangeran Santri. Diperkirakan terjadi pada masa Prabu Tajimalela, ada juga yang menyebut pada masa putra-putranya, sampai pada masa Nyimas Ratu Patuakan. Tetapi kami tidak banyak menemukan riwayatnya pada saat menyebarkan agama Islam di Sumedang. Pangeran Palakaran, atau Pangeran Pamekaran, atau Pangeran Muhammad. Jika yang dimaksud yang menyebarkan agama Islam pertama di Sumedang ini, adalah dari tokoh ulama yang berasal dari Cirebon, maka, artinya beliau adalah putra dari Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman bin Syekh Nurjati, atau Syekh Datuk Kahfi. Selanjutnya Pangeran Santri. Pangeran Santri, beliau adalah putra dari Pangeran Palakaran bin Pangeran Panjunan bin Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi. Pangeran Santri, dalam berbagai sumber literatur, sepakat bahwa beliau menikah dengan Nyimas Ratu Pucuk Umun, yakni penerus tahta dari Kerajaan Sumedang Larang. Di masa inilah perkembangan Islam di wilayah Sumedang, kala itu, semakin berkembang. Sebelum menikah, awalnya Pangeran Santri bernama Raden Maulana Soleh. Kala itu Pangeran Santri dan murid-muridnya diperintah untuk menghadap ke Karaton Sumedang Larang untuk memperkenalkan ajaran Islam oleh Nyimas Ratu Pucuk Umun. Yang saat itu Kerajaan Sumedang Larang berada di Kutamaya. Sekarang masuk wilayah Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara. Dalam kejadian ini, apakah Nyimas Ratu Pucuk Umun sudah masuk Islam atau belum? Jika kita telusuri, Nyimas Ratu Pucuk Umun bernama Nyimas Inten Dewata, yang merupakan penerus tahta dari orang tuanya Nyimas Ratu Patuakan, dan bersuami, Sunan Corenda. Sunan Corenda adalah putra dari Sunan Parung. Jika Sunan Corenda putra Sunan Parung, artinya beliau ada pertalian dengan Ratu Sunyalarang. Ratu Sunyalarang sendiri suaminya bernama Raden Rangga Matri. Keduanya adalah raja dari Talaga Manggung pertama yang memeluk Islam. Kesimpulan dari rantaian riwayat tersebut, berarti Kerajaan Sumedang Larang dan Kerajaan Talaga mempunyai pertalian kekeluargaan.
Menikahnya Pangeran Santri dengan Nyimas Ratu Pucuk Umun, atau pada masa pertengahan abad ke-16. Atas pengaruhnya agama Islam mewarnai perkembangan yang sangat signifikan, keduanya bersama-sama serta memperluas ajaran Islam di wilayah tersebut. Kehadiran Pangeran Santri, menjadi pendamping Ratu Pucuk Umun, mendorong terhadap perkembangan kerajaan. Sentuhan-sentuhan Islam lebih tersebar, bahkan secara bertahap, Islam berkembang di kalangan rakyat. Kemudian Pangeran Santri yang memusatkan perhatian kepada gerakan syiar Islam, dengan cara mendirikan sarana ibadah di lingkungan keraton. Sehingga menambah wawasan, dan memperkuat keyakinan agama, di kalangan keluarga raja. Selain itu pengaruh Pangeran Santri, mendorong terhadap hubungan Sumedang Larang dengan Cirebon, kala itu menjadi erat dalam segi hubungan. Dari pernikahannya bersama Ratu Pucuk Umun, Pangeran Santri dikaruniai 6 orang putra-putri, di antaranya, Pangeran Angkawijaya, atau disebut Prabu Geusan Ulun, yang kemudian menjadi penerus tahta, Kerajaan Sumedang Larang. Pada tahun 1578 Masehi, Prabu Geusan Ulun dinobatkan untuk menggantikan kekuasaan ayahnya, Pangeran Santri. Wilayah kekuasaannya meliputi Kuningan, Bandung, Garut, Tasik, Sukabumi, kecuali Galuh, atau Ciamis sekarang. Kerajaan Sumedang Larang, pada masa Prabu Geusan Ulun mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Setelah Prabu Geusan Ulun wafat pada tahun 1608, selanjutnya penerusnya melanjutkan tampuk pemerintahan. Dari diubahnya wilayah kerajaan menjadi kadipaten pada masa Kesultanan Mataram, hingga masa sekarang menjadi Kabupaten Sumedang. Sahabat Muslim, demikian informasi yang kami sampaikan. Bila ada tambahan mengenai konten ini, silahkan tinggalkan di komentar. Dan jika dalam konten ini ada kekeliruan, silahkan dikoreksi. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, juga dapat memberikan wawasan kepada pemuda untuk mengenali sejarah asalnya. Mulai dari generasi sekarang, sampai generasi selanjutnya. Tunggu konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.